Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Novia Rahmawati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi pendidikan guru sekolah dasar tingkat 2 semester 4. Dengan adanya video ini yaitu untuk menyampaikan etika pengembangan dan penerapan IPTEX dalam pandangan Islam. Yang pertama, sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Integrasi sinergis antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam tidak dianggap sebagai agama yang kolot, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri di berbagai bidang kehidupan dan sebagai fasilitas untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan IPTEX untuk menjadi sarana ibadah atau pengabdian muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembangkan amanat khalifatullah atau wakil atau mandataris Allah di muka bumi untuk menghidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Dalam pengertian Islam, akal bukanlah otak, tetapi daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Dalam Al-Quran, banyak sekali anjuran terhadap umat Islam untuk menggunakan akal dan dalam menangkap sinyal keagungan Tuhan. Dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan idiom-idiom dan anjuran bagi umat Islam untuk berbuat secara empirik praktis dengan cara meneliti, mencari data dari alam sekitar, semisal pergantian malam dan siang, proses kehidupan biologis, dan misteri alam semesta. Penggunaan akal dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah dipraktekkan dalam sejarah pembangunan peradaban Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Quran Surat Al-Alaq. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa umat manusia diperintahkan untuk membaca. Sebuah perintah yang diidentikan dengan pengamatan manusia terhadap ayat-ayat Allah, baik secara qauliyah ataupun kauniyah, yang pada akhirnya dapat dipahami kehendak Tuhan yang termanifestasikan dalam aturan alam. Kegiatan pengamatan inilah yang merupakan cikal bakal perenungan manusia untuk menemukan konsep ilmu pengetahuan yang strukturnya dibentuk oleh akal tanpa melupakan agama. Secara aksiologis, pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan itu memiliki dua karakteristik. Yang pertama, kesadaran untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pembentukan dan peradaban. Pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh umat Islam diarahkan untuk membangun peradaban yang lebih unggul dari peradaban di sekitarnya. Umat Islam meyakini bahwa Islam tidak hanya berposisi sebagai agama, tetapi juga sebagai kebudayaan dan peradaban. Corak kedua, munculnya kesadaran bahwa semakin umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan, semakin dekat pula ia merasakan keagungan Tuhan. Menurut Said Hossein Nas, bahwa pengembangan ilmu yang dilakukan oleh ulama klasik ini tidak hanya dijiwai oleh jiwa ilmiah, tetapi juga untuk menyatakan hikmat pencipta dalam ciptaannya. Motivasi seperti itulah yang membangkitkan gairah umat Islam dalam mengkaji ilmu pengetahuan yang tidak terkotakkan dengan ilmu agama dan umum. Lalu yang kedua, paradigma ilmu bebas nilai. Diskusi tentang apakah ilmu itu netral dalam arti bebas nilai, Khairul Umam menulis sejak munculnya kembali paham teori teosentris, ilmuwan rasionalisme yang bersikukuh dalam 23 pendiriannya terus berjuang untuk membebaskan diri dari mitos dan berusaha mengembalikan cita rasionalismenya. Pada zaman modern, semangat tersebut semakin bangkit setelah René Descartes menyampaikan diktumnya yang terkenal cogito ergo sum atau aku berpikir maka aku ada. Diktum ini mengisyaratkan bahwa rasiolah
satu-satunya pengetahuan. Rasiolah yang sang raja pengetahuan, dan ia harus terbebas dari mitos-mitos keagamaan seperti wahyu, Tuhan, kredo, dan nilai dan lain sebagainya. Masa inilah yang kemudian melahirkan Renaissance atau kelahiran kembali dalam ilmu pengetahuan, serta diikuti atau pencerahan yang menandakan bangkitnya ilmu pengetahuan dengan prinsip dasar rasionalisme, netralisme, dan bebas nilai. Penganut pendapat ini ada yang lebih ekstrim menyatakan bahwa gejala-gejala masyarakat sama dengan gejala fisika, yaitu sama-sama bersifat alami. Pengertian-pengertian seperti kehendak, rasa, motif, nilai, dan jenis merupakan hal-hal yang berada di luar dunia eksakta, yang adanya hanya dalam dunia angan-angan yang tidak patut ditinjau dari segi ilmiah. Lalu yang ketiga, perlunya akhlak Islami dalam penerapan ipteks. Al-Qaradawi 1989 mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak Islam dalam pengembangan ilmu, bahwa akhlak Islam yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan adalah: yang pertama, rasa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, amanat ilmiah. Yang ketiga, tawadu. Yang keempat, izah. Yang kelima, mengutamakan dan menerapkan ilmu. Yang keenam, menyebarkan ilmu. Yang ketujuh, hak cipta dan penerbit. Berdasarkan perlunya akhlak Islami tersebut, peran Islam menjadi keniscayaan dalam mengembangkan ipteks, yaitu diantaranya: yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran atau kaidah fikriyah bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai akidah dapat diterima dan diamalkan, sedang yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Keduanya menjadikan Islam syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan ipteks dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya yang digunakan umat Islam, bukan hanya standar atau kriteria inilah yang seharusnya digunakan oleh umat Islam, bukan standar manfaat atau pragmatis atau utilitarianisme seperti yang ada sekarang. Standar syariah ini mengatur bahwa boleh tidaknya pemanfaatan ipteks didasarkan pada ketentuan halal atau haram. Umat Islam boleh memanfaatkan ipteks jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek ipteks telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkan walaupun ia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan Islam. Itulah pengetahuan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.